Usianya baru 6 tahun, tapi tubuh Echa sudah terlihat tambun. Maklum, bocah bernama lengkap Ayesha Amanda Putri Adelia ini memiliki berat badan 45 kg. Berat badan di atas rata-rata anak seusianya. Kalau menurut saya mungkin faktor susu juga bisa jadi, karena kebetulan susunya dia waktu saya konfirmasi dengan dokter anaknya memang sedikit mengandung banyak gula gitu. Emang Echa kan dokter anak, maksudnya dokter anak biasa aja waktu kalau lagi sakit, kan dia sudah dijudge kalau dia obesitas. Kemudian dokter anak itu menyarankan kalau untuk ganti susunya, setelah saya kasih tahu susu dia dikonsumsi sehari-hari, susu apa. Ya, obesitas atau kegemukan pada anak kini sudah waktunya untuk diwaspadai. Apalagi prevalensi balita obesitas di Jawa Timur cukup tinggi. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2015, prevalensi balita obesitas di Jawa Timur mencapai 17,1%. Sementara di kota Surabaya, dari hampir 170.000 balita, prevalensi obesitasnya mencapai 7,09%. Meski angka tersebut masih di bawah standar prevalensi obesitas, yakni sebesar 10%, namun kegemukan pada anak sudah jadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada program pendampingan dari AKSI, jadi tim gizi Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu juga bekerja sama dengan Akademi Gizi untuk mendampingi status gizi di Kota Surabaya. Obesitas atau kegemukan pada anak banyak disebabkan oleh kesalahan pola makan anak sejak usia balita. Ya, bisa jadi pemberian makannya sejak 2 tahun pertama tidak sesuai dengan golden standard tadi, yang artinya mungkin pemberiannya banyak menggunakan susu formula, ya. Kemudian juga pemberian makannya yang disebut 6 bulan kemudian yang disebut dengan MPASI, makanan pendamping ASI. Mungkin juga pemberiannya kurang sesuai, di mana seringkali kita lihat barangkali ibu-ibu lebih menyukai hal-hal yang instan, ya, yang praktis begitu, di mana itu biasanya kecenderungannya lebih banyak karbohidrat dan lemaknya. Selain pola makan, obesitas atau kegemukan pada anak ternyata juga bisa dipicu cara pandang bahwa anak gemuk itu lucu. Makanya itu kita harus mengubah persepsi kita terhadap anak kecil gemuk itu lucu. Sejauh apa sih gemuk itu lucu? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat aja perbandingannya, kalau sama anak-anak seusianya dia lebih besar atau pertumbuhannya lebih besar, nah itu orang tua harus aware. Apakah anak saya ini besar dalam artian masih normal, sehat, atau enggak? Mencegah terjadinya obesitas dan kegemukan pada anak, orang tua harus bisa menyeimbangkan antara pola makan dan aktivitas anak. Konsumsi itu bisa kita atur dengan kita mengetahui bahwa kita harus makan yang itu untuk memenuhi kebutuhan B basal tadi, kebutuhan dasar manusia, ya, untuk bernafas, untuk melakukan aktivitas-aktivitas dasar, berkedip, jantung berdegup. Kemudian plus A itulah aktivitas, dan baru kemudian depo. Jadi bagaimana kita mengatur depo, tentu kita juga akan atur aktivitasnya. Anak adalah aset. Sudah waktunya untuk menjaga mereka dari berbagai masalah tumbuh kembangnya. Salah satunya mencegah anak alami obesitas atau kegemukan. Nita Liana, Adi Santoso melaporkan untuk NET.